Di Preston Corporation, Linda adalah karyawan terbaik di kantor. Manajernya Donovan sangat terkesan dengan laporannya dan memuji kemampuannya, tetapi dia tidak mengizinkannya menghadiri rapat dewan. Ia berjanji akan memberitahu semua orang bahwa itu adalah hasil kerja Linda. Namun ketika rapat dimulai, Donovan menghapus nama Linda dan mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Linda mencoba berbagi rasa frustrasinya dengan seorang rekan kerja, tetapi ia justru terlihat canggung dan aneh. Saat rekan-rekan lain mencoba mengadakan acara bersama, Linda berusaha mengobrol dan ikut bergabung, tetapi ia selalu ditinggalkan. Di rumah, Linda tidak memiliki teman maupun keluarga. Ia sendirian dalam semua foto liburannya. Dan satu-satunya temannya adalah burung beo peliharaannya. Meski begitu, Linda tetap berpikir positif dan percaya bahwa dengan kerja keras yang cukup, suatu hari ia akan meraih kesuksesan. Pemilik perusahaan bahkan mengatakan bahwa Linda adalah kandidat berikutnya untuk menjadi wakil presiden. Setelah makan malam, Linda suka menonton acara Survivor. Buku-buku dan foto liburannya menunjukkan ketertarikannya pada dunia bertahan hidup. Keesokan harinya, Bradley mengambil alih posisi mendiang ayahnya sebagai presiden perusahaan. Linda dengan cepat menyembunyikan makan siangnya dan bergegas memperkenalkan diri, tetapi masih ada mayones di wajahnya, sehingga Bradley merasa jijik. Ia mencoba membuat lelucon tentang sepatu, namun justru membuat Bradley semakin canggung, lalu ia pergi ke kantornya. Setelah itu, Bradley menyadari ada mayones di tangannya dan mengeluh tentang betapa menjijikannya Linda. Seorang eksekutif bernama Franklin memberitahu bahwa Linda telah dijanjikan posisi wakil presiden, tetapi Bradley mengatakan bahwa ia akan memberikan promosi tersebut kepada Donovan. Franklin menjelaskan bahwa perusahaan sangat bergantung pada Linda. Bahkan ayah Bradley dulu menyerahkan hampir semua pekerjaan kepadanya. Namun Bradley tidak peduli dan ingin memindahkannya ke kantor lain agar ia tetap tersembunyi. Kemudian Franklin dengan putus asa mengingatkan bahwa mereka memiliki rapat penting yang akan datang di Bangkok. Donovan tidak bisa menanganinya sendirian, bahkan belum ada yang berhasil menyelesaikan masalah pada lampiran D. Bradley akhirnya setuju untuk membawa Linda dalam perjalanan tersebut, tetapi hanya agar ia membantu Donovan. Ia tidak diizinkan mengikuti rapat apapun. Kemudian Linda melihat Bradley dan Donovan sedang bercanda akrab bersama. Seorang rekan kerja memberitahunya bahwa mereka dulu adalah teman satu perkumpulan kampus, dan Donovan telah dipromosikan menjadi wakil presiden. Dengan marah, Linda bergegas ke kantor Bradley untuk menanyakan mengapa ia tidak mendapatkan promosi tersebut, sambil menegaskan bahwa Donovan baru bekerja selama 6 bulan, sedangkan ia sudah 7 tahun di perusahaan itu. Bradley menjelaskan bahwa Linda memang hebat dalam urusan angka, tetapi tidak pandai berinteraksi dengan orang lain. Sementara itu, ia membutuhkan seseorang yang bisa memikat banyak orang untuk mendapatkan kesepakatan bisnis. Ia juga menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terselip di gigi Linda yang semakin mempermalukannya. Sebagai kompromi, Bradley menyuruh Linda ikut dalam perjalanan ke Bangkok dan menyelesaikan masalah pada lampiran D, agar ia bisa membuktikan bahwa Bradley salah. Linda mencoba membantah, tetapi Bradley mengabaikannya dan pergi bermain golf. Saat itu, tunangan Bradley, Zuri, datang dan Linda memperhatikan cincin mahal yang dikenakannya. Ketika Linda hendak pergi, Bradley mengatakan bahwa banyak orang mengeluh karena Linda makan di mejanya akibat baunya, sehingga ia harus makan di ruang istirahat. Namun itu sebenarnya tidak benar, hanya Bradley yang merasa terganggu. Linda berjalan melewati kantor sambil menahan air mata, merasa semua mata tertuju padanya. Ia berhasil sampai ke mobilnya dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa dirinya sudah cukup baik, tetapi ia tetap menangis. Pada pagi hari keberangkatan, Linda tiba di bandara dengan penuh semangat dan mengumumkan bahwa ia telah menyelesaikan masalah pada lampiran D, tetapi Bradley tidak memperhatikannya. Selama penerbangan, Linda terus bekerja, sementara para pria bercanda. Donovan mengungkapkan bahwa ia menemukan rekaman audisi Linda untuk acara Survivor dan semua orang menertawakannya. Ketika Linda menyadari apa yang terjadi, ia sangat kesal hingga memutuskan untuk tidak mengirimkan laporannya yang berisi solusi. Tiba-tiba pesawat bergetar selama beberapa detik, sehingga pramugari meminta semua orang untuk duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Bradley dan Linda langsung melakukannya, tetapi Bradley malah membuat lelucon dengan berkata, hanya orang lemah yang butuh sabuk pengaman, sehingga yang lain justru tertawa alih-alih duduk. Ketika pesawat mulai berguncang lagi, Donovan dan 2 karyawan lainnya terpental ke seluruh kabin. Pada saat itu, pesawat terbakar dan mulai jatuh. Dinding pesawat robek dan kabin kehilangan tekanan, menyebabkan seorang karyawan tersedot keluar. Donovan berpegangan pada kaki Linda, sehingga Linda menawarkan tangannya untuk menolongnya. Tetapi Donovan justru meminta kursinya. Pada saat yang sama, seorang pria lain mencoba berpegangan pada Bradley. Namun Bradley langsung mendorongnya hingga terlepas. Karyawan tersebut berhasil meraih kaki Donovan ketika kacamata Linda terlepas dan mengenai wajahnya. Karena Donovan terus menyuruhnya melepaskan pegangan, pria itu menggigit kakinya, dan Donovan membalas dengan memukulnya. Kemudian Donovan mencekik leher Linda dan kembali meminta kursinya. Linda pun mengambil garpu dan menusuk tangan Donovan hingga ia melepaskan pegangannya. Kedua pria itu akhirnya tersedot keluar dari pesawat dan dasi Donovan tersangkut di lubang, membuat tubuhnya terus terhempas-hempas di kaca. Saat ia meminta bantuan, Linda justru menutup jendela. Setelah kehilangan salah satu mesin, pesawat mendarat di laut dan air mulai membanjiri kabin. Linda menahan napas sambil berjuang membuka sabuk pengamannya.
Setelah berhasil melepaskan diri, ia berenang ke depan dan terkejut melihat tubuh pramugari. Ia berteriak sebelum berenang keluar dari pesawat menuju permukaan, hanya untuk menyadari bahwa ia berada di tengah lautan tanpa arah. Tak lama kemudian, pesawat tenggelam ke dalam air. Keesokan paginya, Linda terbangun di sebuah pulau. Ia berjalan berkeliling sebentar hingga menemukan bahwa Bradley juga ada di sana. Bradley tidak sadarkan diri dan mengalami luka cukup dalam di kakinya. Linda memukulkan batu ke batu lainnya hingga membentuk semacam pisau, lalu menggunakannya untuk memotong tanaman. Setelah itu, ia mengumpulkan sulur dan ranting untuk membangun tempat berlindung. Ia juga menggali lubang dan meletakkan tempurung kelapa untuk menampung air. Pada sore hari, hujan mulai turun, tetapi Linda tetap aman di dalam tempat berlindung sambil merawat Bradley. Keesokan harinya, Linda meminum air dari kelapa. Saat itu, Bradley terbangun, sehingga Linda juga memberinya minum. Bradley sempat mengalami kepanikan kecil ketika mengetahui tidak ada orang lain yang selamat. Lalu ia berterima kasih kepada Linda karena telah menolongnya. Setelah itu, Linda bekerja keras menggunakan ranting dan daun untuk membuat api. Ia juga berhasil menangkap ikan dan memasaknya di atas api. Ketika ia menawarkannya kepada Bradley, Bradley menolak makan karena tidak suka baunya. Akhirnya, Linda memaksa makanan itu masuk ke dalam mulutnya. Keesokan paginya, Linda sangat bersemangat karena ia menemukan sebuah kerang besar. Namun Bradley merasa kesal dan bertanya mengapa Linda belum membuat sinyal darurat atau mencari peralatan GPS di pesawat. Linda menjelaskan bahwa prioritasnya adalah menjaga mereka tetap hidup. Tetapi Bradley berpikir seharusnya prioritas utama adalah mencari pertolongan. Ketika Bradley mencoba berdiri, ia merasakan sakit yang hebat. Linda berusaha membantunya, tetapi ia menolak disentuh. Linda kemudian mengajak tangan Bradley yang lembut, yang membuat Bradley marah. Ia mengingatkan Linda untuk berbicara dengan sopan karena ia adalah atasannya. Kesal dengan sikap itu, Linda mengambil barang-barangnya dan meninggalkannya sendirian. Seiring berjalannya waktu, Bradley mencoba berpura-pura bahwa ia baik-baik saja sendirian. Namun, ia mulai merasa haus dan lapar dan akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa bertahan tanpa Linda. Malam itu, angin kencang menerbangkan tempat berlindung Bradley. Keesokan harinya, sinar matahari mulai membakar kulitnya hingga ia pingsan. Linda datang menemuinya dengan membawa air dan mengatakan bahwa mereka tidak lagi berada di kantor, sehingga Bradley akhirnya setuju untuk bekerja sama. Tak lama kemudian, Bradley akhirnya mau makan. Linda mengatakan bahwa ia melihat jejak seekor babi hutan, sehingga ia membuat tombak untuk memburunya. Bradley meragukan bahwa Linda yang bekerja di bagian akuntansi bisa berburu babi hutan. Tetapi Linda langsung mengoreksinya dengan mengatakan bahwa ia sebenarnya berasal dari Departemen Strategi dan Perencanaan. Ia juga menegur Bradley karena berbohong karena jelas ia tidak pernah benar-benar memperhatikan pekerjaannya seperti yang ia klaim. Di dalam hutan, Linda mengikuti jejak di tanah, tetapi tiba-tiba ia berhenti ketika mendengar suara. Tiba-tiba babi hutan muncul dari belakangnya dan menjatuhkannya. Untungnya, hewan itu tersangkut di balik pohon tumbang, memberi Linda kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian babi hutan itu berlari mengitari pohon dan terus mencarinya, tidak berhenti sampai menemukan jaket Linda di tanah. Linda melompat dari atas dan menusuk lehernya, namun tombaknya patah dan babi hutan itu berusaha melepaskannya. Saat hewan itu menyerangnya lagi, Linda menggunakan sisa tombak untuk menusuknya sekali lagi. Meski begitu, babi hutan itu masih hidup dan terus memuntahkan darah serta lendir ke wajahnya. Dengan putus asa, Linda mencabut bagian tombak yang pertama dari lehernya dan menusukkannya berulang kali ke mata babi hutan itu hingga akhirnya mati. Beberapa saat kemudian, Linda dengan bangga menjatuhkan kepala babi hutan di depan Bradley dan mengatakan bahwa ia menyukai berburu. Malam itu, mereka berdua menikmati daging yang lezat. Beberapa hari kemudian, saat sedang menjelajah, Linda menemukan sebuah air terjun dan memutuskan untuk mandi. Tiba-tiba Linda mendengar suara dan melihat sebuah perahu di dekatnya. Ia bergegas untuk meminta bantuan, tetapi berhenti ketika menyadari bahwa ia justru merasa bahagia berada di tempat itu. Ia pun kembali ke perkemahan dan memberi Bradley air sambil menunjukkan tas yang ia buat dari daun. Namun Bradley merasa frustrasi karena sudah 2 minggu berlalu dan mereka belum juga ditemukan. Ketika Linda memintanya tetap berpikir positif, Bradley marah dan berteriak, mengatakan bahwa mereka seharusnya membuat rakit. Linda menganggap itu ide yang buruk dan mereka mulai berdebat. Tak lama kemudian, Bradley menyadari bahwa Linda sebenarnya bahagia dengan keadaan mereka, lalu mencoba pergi, tetapi ia berjalan lambat karena kakinya yang terluka. Ia kemudian mengatakan bahwa Linda merasa dirinya hebat, padahal dialah presiden dari perusahaan besar. Namun Linda justru tertawa dan mengingatkannya bahwa semua itu adalah hasil kerja ayahnya dan Bradley hanyalah anak nepotisme. Ketika Bradley memecatnya, Linda malah semakin tertawa. Bradley pun pergi dan mencoba membuat perkemahannya sendiri, tetapi apapun yang ia lakukan selalu gagal. Sementara itu, Linda sudah berhasil membangun tempat berlindung yang kuat, membuat topi, bahkan hammock. Belum lagi ia memiliki persediaan makanan. Ia juga menggunakan ranting untuk menuliskan kata help di pasir. Karena sangat lapar, Bradley sampai menangkap seekor serangga dan mencoba memakannya, tetapi rasanya begitu menjijikan hingga ia langsung memuntahkannya. Akhirnya Bradley mendekati Linda yang sudah membuat meja dan menyiapkan hidangan seperti sushi. Ia mencoba bersikap ramah, tetapi Linda mempermalukannya dengan menunjukkan bahwa ada sesuatu di giginya.
Lalu Bradley menyadari Linda memiliki pisau, dan Linda menjelaskan bahwa ia menemukannya di tepi pantai. Bradley mulai meminta maaf atas sikapnya, tetapi Linda meminta lebih. Ia pun mengakui bahwa selama ini ia meremehkan Linda, dan bahwa Linda sangat penting bagi perusahaan. Sementara itu, Linda terus makan dan minum hanya untuk mengejeknya. Akhirnya Bradley yang putus asa berlutut dan berjanji akan membantu. Karena Linda terus menggodanya, Bradley sampai memohon dan menawarkan hal yang tidak pantas. Linda langsung menghentikannya dan akhirnya setuju untuk menerimanya kembali. Pada sore hari, Linda mengajak Bradley berjalan untuk membantu pemulihan kakinya. Mereka mencapai sebuah gunung dan melewati jalur yang sangat sempit, di mana mereka harus melakukan beberapa lompatan berbahaya. Linda menunjukkan bahwa sejauh mata memandang hanya ada lautan sebelum mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian Linda mengajarkan Bradley cara memeriksa buah beri yang beracun. Mereka harus menggosokkannya ke kulit untuk melihat apakah ada reaksi. Terakhir, Linda menunjuk dua batu yang membentuk huruf X, menjelaskan bahwa di bagian pulau itu hanya ada semak berduri dan tanaman beracun. Mereka tidak boleh pergi ke sana jika ingin tetap hidup. Dalam perjalanan kembali, Bradley memutuskan untuk beristirahat sejenak karena kakinya. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Linda runtuh, dan ia harus berpegangan pada sulur untuk menghindari jatuh. Bradley segera meraihnya dan membantunya naik kembali. Mereka terjatuh, saling bertumpukan dan tertawa melihat situasi tersebut. Saat makan malam, Linda mengungkapkan bahwa ia telah membuat minuman dari fermentasi buah dan seharusnya sekarang sudah siap. Pada malam hari, mereka berdua menjadi mabuk. Tiba-tiba, Linda bercerita bahwa ia pernah menikah. Hubungan mereka berlangsung selama 10 tahun sebelum suaminya meninggal. Tetapi Linda tidak merasa sedih karena suaminya adalah orang yang tidak penuh kasih. Bradley mengatakan bahwa ia memahami perasaan itu karena ia tidak pernah benar-benar mengenal ayahnya. Ayahnya selalu sibuk bekerja dan tidak pernah memiliki hubungan dekat dengan dirinya maupun istrinya. Ibunya bersikap kasar, dan Bradley berusaha untuk tidak membencinya karena kakeknya dulu juga memperlakukan ibunya dengan cara yang sama. Hal itu membuat Linda terinspirasi untuk mengakui bahwa suaminya juga bersikap kasar dan suka minum. Ia biasanya menyembunyikan kunci mobil saat suaminya terlalu mabuk, tetapi suatu malam mereka bertengkar hebat dan suaminya melakukan hal-hal buruk padanya. Linda akhirnya sudah tidak tahan dan memberikan kunci mobil itu, sehingga suaminya pergi dan mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Ia tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun, lalu menyimpulkan bahwa mereka sebaiknya tidak meninggalkan pulau itu. Keesokan paginya, Linda terbangun dengan mabuk berat. Saat Linda pergi ke tepi pantai untuk menyegarkan diri, ia melihat Bradley sedang mandi dan menyadari bahwa ia cukup menarik. Pada siang hari, badai hebat menghantam pulau, dan Linda harus mendorong Bradley untuk menyelamatkannya dari pohon yang tumbang. Setelah itu, mereka berlari ke sebuah gua untuk berlindung hingga badai reda. Bradley memeluk Linda untuk berbagi kehangatan tubuh. Keesokan harinya, Linda terbangun sendirian di dalam gua, sehingga ia pergi mencari Bradley yang berada di hutan. Perkemahan mereka telah hancur, dan Linda meminta maaf karena membangunnya terlalu dekat dengan pantai. Bradley hanya mengatakan bahwa mereka bisa membangun yang baru bersama di tempat yang lebih tinggi. Beberapa waktu kemudian, mereka memiliki perkemahan baru. Ketika Bradley merasa kakinya mulai kaku, mereka berjalan-jalan dan ia berterima kasih kepada Linda atas semua yang telah diajarkannya. Pada malam hari, Bradley menawarkan diri untuk memasak makan malam dan mengakui bahwa ini adalah pertama kalinya ia memasak. Tiba-tiba Linda mulai merasa pusing dan menyadari bahwa Bradley memasukkan buah beri beracun ke dalam makanannya sebelum akhirnya ia pingsan. Setelah itu, Bradley berlari ke hutan dan kembali dengan sebuah rakit yang diam-diam ia bangun. Ia mendorong rakit itu ke air dan mulai menjauh hingga sebuah ombak menghantamnya. Rakit itu sempat bertahan di tempat dan Bradley begitu bangga dengan hasil kerjanya sampai ia mengejek Linda. Namun ketika ombak kedua menghantam, rakit itu mulai hancur dan ombak ketiga yang lebih besar melemparkannya ke laut. Ia perlahan tenggelam dan berhalusinasi bahwa Zuri datang menjemputnya. Namun tiba-tiba ia muntah di atas dirinya. Ternyata Linda yang menyelamatkannya, meskipun ia sendiri masih sakit akibat buah beri beracun. Di tepi pantai, Linda mulai melakukan CPR sementara muntah masih mengenai wajah Bradley. Keesokan paginya, Linda memberi makan Bradley sebelum menjelaskan bahwa ia perlu mengajarinya bahwa sekarang ia tidak lagi memegang kendali. Tiba-tiba, Bradley mulai merasa tidak enak badan, dan Linda mengungkapkan bahwa ia telah memberinya makan sejenis gurita yang mengeluarkan racun yang dapat melumpuhkan saraf manusia. Ia akan tetap sadar, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Setelah Bradley benar-benar lumpuh, Linda memanaskan pisaunya di atas api dan mulai melepas pakaian Bradley sambil bercerita tentang anjing peliharaannya dulu yang disterilkan agar lebih patuh. Ia mengatakan bahwa Bradley harus menerima bahwa sekarang dialah yang berkuasa, lalu menurunkan pisau ke arah selangkangan Bradley seolah-olah akan melukainya. Bradley tidak bisa bergerak, bahkan matanya pun sulit digerakkan, sehingga ia hanya bisa menangis ketika darah mengenai wajahnya. Namun Linda kemudian mengeluarkan seekor tikus mati, mengungkapkan bahwa semua itu hanyalah trik untuk menakut-nakuti Bradley. Ia bersumpah bahwa jika Bradley melakukan kesalahan lagi, lain kali itu bukan sekedar tikus. Setelah kondisi Bradley membaik, ia kembali bekerja, tetapi mengabaikan Linda yang pergi mencari buah. Di pantai seberang, Linda terkejut melihat Zuri datang dengan perahu.
Zuri langsung memeluk Linda dan bahkan mengingat namanya. Linda memberitahu bahwa Bradley baik-baik saja, tetapi diam-diam ia tidak ingin semua ini berakhir. Saat ia memandu Zuri dan Kapten menuju perkemahan, ia bertanya apakah ada tim pencari lainnya. Mereka memastikan tidak ada. Bahkan Zuri menyewa perahunya sendiri untuk melanjutkan pencarian. Linda kemudian membawa mereka naik ke gunung dengan alasan bahwa perkemahan berada di sana. Saat mereka mencapai bagian yang rapuh, Linda berhenti dan berpura-pura mengikat tali sepatunya, lalu menyuruh mereka terus berjalan. Zuri langsung terpeleset dari tepi dan Kapten berusaha menahannya sambil meminta bantuan Linda, tetapi Linda tidak bergerak. Beberapa saat kemudian, Linda kembali ke perkemahan dan duduk di tepi pantai, bergulat dengan rasa bersalahnya. Bradley mengajaknya berburu, tetapi Linda mengatakan ia ingin beristirahat karena merasa tidak enak badan. Bradley mengingatkan bahwa ia tidak bisa melakukannya sendiri sambil memperhatikan pisau yang ada di dekatnya. Malam itu, Linda mendengar suara Zuri memanggil namanya dan melihatnya merangkak keluar dari laut. Zuri menyebutnya sebagai pembunuh, dan Linda panik sambil mengayunkan obor. Namun, ia kemudian menyadari bahwa itu hanya halusinasi ketika sosok menyeramkan tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Linda pun terbangun. Dengan marah, ia berteriak dan berlari kembali ke perkemahan. Keesokan paginya, Bradley mencoba pergi berburu, tetapi ia membuat suara sehingga babi hutan itu kabur. Pada saat itu, ia melihat sebuah tangan yang mencuat dari pasir dan mengalami kepanikan saat menemukan cincin milik Zuri. Ia berteriak dengan penuh amarah sambil berlari kembali ke perkemahan. Ketika Linda kembali dari berjalan-jalan, Bradley menanyakan apakah ia membunuh Zuri sambil menunjukkan cincin tersebut. Linda menjelaskan bahwa Zuri terpeleset, tetapi ia tidak memberitahu Bradley karena ia yakin Bradley tidak akan mempercayainya. Bradley menegaskan bahwa ia memang tidak percaya, bahkan menyinggung masa lalu suami Linda. Mendengar itu, Linda mencoba meraih pisau, tetapi Bradley sudah lebih dulu memegangnya. Akhirnya Linda melarikan diri. Terjadilah kejar-kejaran dan Bradley dengan cepat kehilangan jejaknya. Ia memeriksa di balik pohon dan melihat sepatu Linda, sebelum Linda tiba-tiba melompat ke arahnya dan mencoba mencekiknya dengan tali sepatu. Dalam pergulatan itu, Bradley menjatuhkan pisaunya. Ia berhasil mendorong Linda sambil melukai bagian kepalanya. Namun, Linda kembali menyerangnya untuk melanjutkan perkelahian. Bradley mencoba mencekiknya dan Linda membalas dengan menggigit bahunya hingga terluka. Ia juga menggigit tangannya. Lalu Bradley menekan ibu jarinya ke mata Linda. Linda berhasil meraih sebuah batu dan memukulkannya ke kepala Bradley hingga ia sempoyongan. Saat itu Linda tersenyum dan menunjukkan bahwa ia memegang cincin tersebut. Ia kemudian menelannya dan mengejek Bradley. Bradley langsung menerjangnya dan mereka kembali bertarung. Kali ini Linda berhasil mengambil pisau dan melukainya, sehingga Bradley langsung melarikan diri. Linda sempat mempertimbangkan untuk mengejarnya, tetapi ia melihat Bradley menuju area batu berbentuk ke-10 dan memutuskan untuk menunggu. Beberapa saat kemudian, Bradley mencapai sisi lain pulau dan menemukan bahwa area tersebut ternyata tidak berbahaya. Justru di sana terdapat sebuah rumah liburan. Dengan marah, Bradley berlari ke pintu terdekat dan berhasil masuk. Ia menutup lukanya dengan kain dapur dan mengambil air segar dari kulkas. Saat itu, ia mendengar suara Linda yang mengejeknya. Ia membuka laci, tetapi menyadari semua pisau telah hilang. Linda menertawakannya karena percaya bahwa pisau yang ia temukan benar-benar hanyut ke pantai. Menyadari bahwa Linda berbicara melalui sistem keamanan, Bradley melempar benda ke kamera untuk merusaknya. Namun Linda masih bisa melihat Bradley saat ia berjalan ke ruangan lainnya. Linda menjelaskan bahwa ketika ia melihat perahu itu beberapa hari sebelumnya, ia mengikutinya dan melihat beberapa orang menurunkan persediaan. Ia menghafal kata sandi kunci saat mereka menggunakannya, lalu kemudian masuk ke tempat itu. Linda juga mengakui bahwa ia telah memukul kapten perahu hingga membuatnya dan Zuri jatuh dan tewas. Sementara itu, Bradley terus bergerak diam-diam, tetapi akhirnya terpojok oleh Linda yang kini memegang sebuah senjata. Dengan putus asa, Bradley menangis dan mengakui bahwa ia memang pernah menjadi orang yang buruk. Ia bersumpah telah berubah berkat Linda dan menyebutnya sebagai orang paling luar biasa yang pernah ia temui. Ia bahkan mengatakan bahwa ia mencintainya dan mereka bisa hidup bahagia bersama di rumah itu. Linda juga mengatakan bahwa ia mencintainya, tetapi pada saat itu ia menyadari bahwa sebuah dekorasi helm kehilangan satu tanduk dan Bradley menyembunyikan sesuatu di belakang punggungnya. Bradley memanfaatkan kelengahan itu untuk menyerangnya, membuat Linda menjatuhkan senjata dan melukainya menggunakan tanduk tersebut. Ia dengan cepat mengambil pistol dan mencoba menembaknya, tetapi ternyata tidak ada pelurunya. Linda kemudian meraih tongkat golf dan memukulnya beberapa kali hingga akhirnya Bradley tewas. Setahun kemudian, Linda menjadi wanita sukses yang bermain golf bersama para selebritas. Saat seorang reporter mewawancarainya, terungkap bahwa ia ditemukan sendirian di atas rakit di tengah laut. Semua orang mengira ia adalah satu-satunya yang selamat, dan ia bahkan menulis buku tentang pengalamannya yang akan segera diadaptasi menjadi film. Kini ia sedang menulis buku pengembangan diri untuk mengajarkan orang-orang bagaimana cara menyelamatkan diri mereka sendiri. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan notifikasi agar bisa menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih sudah menonton.